Halo, selamat berjumpa kembali kepada penonton setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga pada sehat walafiat, semuanya dan diberikan keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya teman-teman, pada hari ini di siang hari ini ya, saya kebetulan ada kesempatan, ada waktu, pengen melatih fisik atau olahraga di siang hari ini tepatnya pukul 12 siang ya teman-teman ya, di arena di kabupaten saya di sini. Ini tempat untuk olahraga atau car free day setiap pagi. Saya sengaja ngambil siang hari biar kena terik matahari sekalian melatih fisik teman-teman. Saya sekarang akan berlari sampai berapa putaran saya kuat ataupun jalan demi untuk kesehatan dan kesembuhan jasmani rohani saya atau fisik saya teman-teman. Sebelum saya melakukan aktivitas lari pagi di siang hari ini, jangan lupa teman-teman tonton video saya sampai habis. Jangan di skip atau tonton video saya sampai habis biar nggak gagal fokus di saat saya menjelaskan. Dan juga jangan lupa kepada teman-teman setia di channel YouTube Abidi ini, klik subscribe-nya ya teman-teman ya, yang berwarna merah di pojok kanan bawah, dan loncengnya, biar motivasi saya agar saya semangat mengupload video-video terbaru tentang aktivitas saya sebagai pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini, dan juga agar video saya ini cepat menyebar supaya cepat ditonton oleh masyarakat luas agar bermanfaat khususnya untuk pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini. Ya teman-teman, sebentar lagi saya akan melakukan aktivitas lari-lari ataupun jalan di ini ya, di seputaran ini. Seberapa kuatnya saya lari di siang hari ini sekarang pukul 12 lebih 15 menit teman-teman. Nanti saya akan lari dari mulai start di sana teman-teman ya. Nanti terus ke sana, ke sini gitu teman-teman. Berapa kali saya kuat untuk berlari ataupun jalan ini dalam putaran ini di siang hari ini. Nanti silakan teman-teman bisa menyaksikan aktivitas saya pada saat saya lari ataupun jalan di lapangan ini. Oke, itu saja teman-teman, saya akan berlari. Ya teman-teman, ini adalah estafet pertama saya. Setelah itu saya muter keliling teman-teman. Kalau saya kuat saya lari, kalau saya nggak kuat saya jalan terus aja terus itu teman-teman. Alhamdulillah 1 lap, 2 lap, 3 lap sampai alhamdulillah saya 5 putaran teman-teman. Itu 5 putaran tidak semuanya saya lari ya teman-teman ya. Saya itu kadang-kadang kalau capek istirahat. Tapi pada prinsipnya, pada intinya, alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas yang positif seperti berolahraga ini. Apalagi ini teman-teman berolahraga lari di siang hari lagi gitu. Jadi saya sengaja ingin melawan rasa malas ini gitu teman-teman. Jadi penyakit ini teman-teman ya, penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini kita jangan menyerah teman-teman. Kita lawan dengan hal-hal yang positif seperti pola pikir yang positif. Kita berpikir bahwa logika jalan. Oh iya, ini orang meninggal ini bukan saudara, bukan orang tua kita. Kenapa kita harus takut? Itu teman-teman yang sudah saya ceritakan. Yang kedua lagi, pola makan teman-teman. Kita harus menjauhi pola-pola makan yang tidak sehat. Nah, itu juga kita jauhi teman-teman, karena jujur itu pengaruh juga teman-teman, baik ke lambung maupun ke hipertensi, kolesterol, itu akan mempengaruhi sistem di tubuh kita teman-teman, yang akan membuat kita merasa panik, akhirnya akan menyeluruh ke sistem saraf di tubuh jadi negatif, akhirnya akan menyebabkan yaitu penyakit cemas, khawatir, panik, jantung berdebar, seperti itu teman-teman. Ya, jadi setelah pola makan, pola pikir, kita juga yaitu teman-teman ya, pola hidup sehat, artinya kita berolahraga. Jujur teman-teman, ini adalah pengalaman pertama saya setelah saya menderita penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini adalah pengalaman pertama saya jalan kaki atau lari tidak tanggung-tanggung
5 lapangan. Walaupun itu lari sambil jalan, tapi ini adalah pengalaman saya yang pertama setelah saya menderita penyakit ini, teman-teman. Inginnya saya membuktikan bahwa saya kuat. Saya bisa beraktivitas seperti teman-teman yang lain yang sekarang hidupnya normal. Itu, teman-teman. Jadi, berpikirlah yang positif, pola makan yang baik, dan beraktivitas atau olahraga yang sehat, teman-teman. Nah, di sini saya berusaha untuk melawan lagi rasa malas, terus kita akhirnya merasa kita menyerah tentang keadaan kita seperti itu. Jangan, teman-teman. Kita harus semangat, teman-teman. Karena apa? Karena penyakit ini adalah penyakit ilusi. Jadi, mohon maaf ya teman-teman, sama seperti kita orang kerasupan, ataupun kayak kita orang diguna-guna. Natural, secara alami, tubuh kita itu sehat teman-teman. Cuman karena ada faktor X, sama seperti gejala psikosomatik, panic attack, anxiety ini teman-teman. Secara tubuh kita sehat, cuman karena ada faktor lain, itu yang menyebabkan kita akhirnya menimbulkan rasa kecemasan atau rasa panik psikosomatik. Nah, di situ teman-teman faktor penyebabnya. Makanya kita ini aslinya kita itu sehat. Karena ada faktor psikologi saja di situ teman-teman. Jadi penyakit ini sumbernya dua, yaitu pertama pola pikir dan kedua pola makan teman-teman. Setelah itu yaitu kita beraktivitas atau berolahraga yang positif teman-teman. Lakukan itu teman-teman. Jangan menyerah bagi Anda pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini. Anda merasa seperti panik, jantung berdebar, segala macam Anda merasakan. Intinya Anda datang ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Anda merasa sakit apa, Anda datang teman-teman. Setelah Anda datang, Anda cek laboratorium teman-teman, memastikan dasarnya kalau Anda itu benar enggak terkena yang namanya penyakit jantung, Anda benar enggak yang namanya terkena penyakit asam lambung, Anda benar enggak yang terkena namanya misalkan tumor otak ataupun saraf kejepit. Buktikan teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara cek laboratorium dan Anda berobat ke dokter yang bersangkutan. Kalau dokter yang bersangkutan menyatakan Anda itu sehat, setelah dicek laboratorium juga Anda itu sehat, berarti Anda tandanya terkena gejala psikosomatik panic attack anxiety ini. Satu-satunya jalan yaitu teman-teman, Anda pertama tetap berkonsultasi dengan dokter psikiater, dan yang kedua Anda lakukan pola hidup sehat. Itu teman-teman, yang saya rasakan hampir 1 tahun lebih ini. Akhirnya saya banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat dari kejadian ini, satu demi satu, saya akhirnya bisa mengetahui, jadi kita bisa mengatur strategi teman-teman. Pokoknya Anda jangan merasa ditakut-takutin oleh diri sendiri, karena dalam penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini adalah penyakit yang menakutkan, itu adalah menakut-nakuti diri sendiri. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih jauh, sudah Anda pikirkan dan sudah Anda khawatirkan, sudah Anda takutkan dari sekarang. Itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa negatifnya, teman-teman. Contoh kecilnya yang saya sudah bilang, Anda itu mau melewati kuburan yang angker katakanlah. Di kuburan tersebut, udah terkenal angkernya. Anda rencananya mau pulang, mau lewatin kuburan itu sebagai jalan yang tercepat. Tapi karena Andanya tersugesti dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, akhirnya Anda maju mundur kan, teman-teman? Saya mau lewat situ, apa enggak? Lewat situ atau enggak? Kalau lewat situ, Anda jalur cepat. Misalkan nyampe rumah hanya dengan 10 menit. Tapi kalau Anda lewat jalur yang ramai, Anda akan katakanlah 1 jam. Nah, karena Anda masih ragu-ragu atau takut terhadap kuburan tersebut, Anda akhirnya maju mundur, maju mundur. Nah, disitulah Anda harus melawan rasa takut itu, teman-teman. Karena apa? Yaitu, ketakutan yang dirasakan adalah ketakutan menakut-nakuti diri sendiri. Bahwa di kuburan itu angker, banyak setannya, gitu. Tapi setelah kita memberanikan diri, baca bismillah, la haula wala quwata illa billah, kita jalan melewati kuburannya, walaupun penuh sensasi, kita merinding, kita nggak percaya diri. Tapi alhamdulillah teman-teman, Anda bisa nyampe rumah dengan selamat. Di dalam perjalanan itu pun Anda tidak menemukan apapun.
setan lah, atau katakanlah makhluk gaib lah, tidak. Nah, di situ teman-teman kuncinya. Jadi janganlah Anda terlalu dini menakut-nakuti tentang nanti masa depan bagaimana, tentang nanti ke depannya saya harus bagaimana. Selagi Anda menderita penyakit ini, kurangi pola pikir yang terlalu jauh dulu, teman-teman. Maksimal Anda batasi pola pikir itu yang 2 atau 1 minggu ke depan. Karena kalau Anda terlalu jauh memikirkan, itu saya yakin teman-teman, Anda tidak akan pernah sehat. Anda akan selalu dihantui oleh perasaan ketakutan, perasaan kecemasan tentang masa depan. Justru itu akan menjadi benalu Anda. Anda di situ akan merasa sakit dan menjadi tidak produktif, teman-teman. Malas bekerja karena merasa takut, merasa stres, merasa panik, merasa cemas. Nah, itu teman-teman. Inilah yang saya lakukan, teman-teman. Setelah observasi saya selama 1 tahun, pelan-pelan saya melihat setitik apa ya namanya ya, setitik pencerahan gitu. Oh, letaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita sudah tahu akhirnya strateginya, teman-teman. Seiringnya waktu kita akan mengetahui sendiri bagaimana caranya kita menyikapi yang namanya penyakit ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi sekali lagi Anda jangan pernah menakut-nakutin dulu diri sendiri di saat Anda sedang menderita penyakit ini, teman-teman ya. Jangan terlalu berpikir jauh dulu. Saya ngerasa susah, saya orang miskin. Nggak akan ada cewek yang suka sama saya. Jangan berpikir itu dulu, teman-teman, selagi Anda menderita penyakit ini. Karena kan terlalu kejauhan. Anda berpikirlah gimana caranya saya saat ini sehat. Gimana caranya kita balik pemikirannya, teman-teman. Gimana caranya kita sekarang ini bisa mencari uang, menabung uang. Kalau kita sudah ada uang, katakanlah kita berkuasa, teman-teman. Bisa membeli apapun yang kita inginkan. Itu, teman-teman. Jadi jangan Anda pemikirannya itu takutnya dulu. Nanti ke depan ini bagaimana? Nanti harus bagaimana? Nah, tapi Anda tidak jalan-jalan. Gitu. Yang saya bilang tadi, Anda mau melewati kuburan angker, Anda banyak pikiran. Saya mau lewatin itu apa enggak? Kalau saya lewatin nanti saya ketemu setan. Nantinya begini, nantinya begini. Ya Anda nggak akan sampai-sampai di tempat tujuan, teman-teman semuanya. Nah, sekarang pemikirannya itu aja. Nekat aja, artinya nekat yang positif ya, teman-teman. Kenapa? Tujuan utama kita tahu nih, kalau saya lewat kuburan ini, walaupun jalannya pahit, angker, tapi cepat jalurnya sampai rumah saya. Ketimbang saya harus jalur yang ramai, tapi lama nyampenya 1 jam. Nah, pola pikir di situ yang maksud saya, teman-teman, dirubah. Anda jangan memikirkan hal-hal yang belum pasti dulu, teman-teman. Masa depan lah, nanti ini saya kalau diputus sama pacar gimana lah, nanti kalau saya ini di PHK bagaimana lah. Itu akan menjatuhkan mental kalian, teman-teman, yang sedang mengidap penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Percayalah omongan saya, teman-teman. Karena saya merasakan hal itu. Selama beberapa bulan menderita penyakit ini, saya merasakan sekali hal itu, teman-teman. Jadi, sekali lagi untuk teman-teman, tetap berusaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan jangan lupa, jaga pola pikir dan pola makan ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja sedikit tips dari saya, aktivitas saya selama menderita penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.